Kenapa ibu jadi ada di rumah jompo ini? Ternyata Pak, dia menceritakan perselingkuhan suaminya pada waktu umur 30 tahun. Jadi berapa tahun tuh? 60 tahun, masih ingat dalam pikirannya. Dulu gue buntutin suami gue naik becanya. Sampai masuk kamar, gue pakai pagar, gue petak pagarnya tuh, gue intip. Masih ingat semua kok. Tidak akan lupa. Jadi nanti cara kita untuk membuang memori itu, satu cara yang paling baik adalah kita menggeser sudut pandang orang itu. Minimal, sebab bukan kayak internet ya. Internet kan bisa di-delete ya. Erase, hilang semua ya kan. Kalau memori enggak, ini kasuistik, lain-lain masalahnya. Buang ini, yang lain masih ada, harus satu persatu. Nah, yang paling enak itu ialah menggeser sudut pandang seseorang. Ada seorang perempuan datang menangis kepada saya, Pak Kiai. Menurut Islam tuh gimana sih, suami itu kewajiban nafkah tuh? Bu, ya wajib. Tapi suami saya nggak pernah ngasih duit, saya kerja sendiri, pontang-panting sendiri, jungkir balik sendiri. Suami saya tidur aja, makan lagi, tidur lagi, makan lagi. Jadi gimana? Saya minta cerai aja deh. Jangan dong. Jangan. Perceraian itu bukan penyelesaian kok. Percayalah. Perceraian bukan penyelesaian, tapi itu bikin persoalan baru. Nah, jadi saya paham ini. Dia merasa capek bekerja. Dia cerita, tiap hari gue kasih jajan suami gue itu. 5.000 sehari jajannya. Bayangkan. Ya Allah, gitu. Cara saya menggeser sudut pandang itu begini. Bu, saya mau nanya ya. Enak punya suami yang kaya raya atau ibu enak jadi kaya sendiri? Sok jawab. Enak kaya sendiri apa enak jadi istrinya orang kaya? Nah, ya sudah. Berarti ibu ini kaya sendiri. Alhamdulillah bisa ngasih jajan suami sehingga ibu bisa notok suami. Oh begitu? Iya. Oh begitu? Iya, ibu sangat bahagia sekali. Bayangkan. Sebetulnya itu tidak perlu penderitaan, ngapain? Dengan adanya sudut pandang semacam itu, saya bisa membantu orang itu akhirnya merasa lega, nafasnya bisa lega lagi, dadanya lapang lagi, yang gatel-gatel, yang pacing gerbek-gerbek di kuping juga hilang, kan gitu. Itu pengaruhnya banyak sekali, lalu boleh kuping seperti kepala nyut-nyutan karena emosi yang tidak terkendali itu tuh. Seperti itulah kira-kira kita cara membimbing orang untuk supaya bisa hidup nyaman sehari-hari. Ngapain kita bersedih hati? Ya kan begitu. Nah kemudian ada lagi cerita terakhir. Nanti kita buka dialog tanya jawab. Ada lagi anak yang dia ceritanya itu penyakit was-was. Kalau banyak air urut itu air sebak tuh habis belum selesai butuhnya. Kalau sholat takbirnya 27 kali Allah Allah ya. Baru berarti kalau dipukul punggungnya baru paham deh tuh. Sampai kepada dia sendiri tidak bisa mengambil keputusan. Selalu gamang, ragu-ragu, bimbang. Milih jodoh saja nggak bisa. Ini bagusnya nih. Sudah, apa yang jadi pilihanmu? Putuskan, jangan banyak bertanya kepada orang lain. Nanti membuat kamu jadi kacau pikiran kamu. Karena orang lain tidak mungkin pandangannya sama. Oke? Apa sebabnya? Disitulah kita melihat anak itu tidak bisa mengambil keputusan, selalu ragu, selalu bimbang dan sebagainya, kan tersiksa. Apa sebabnya? Dia boleh bercerita, karena kita juga sebagai mengorek orang itu juga masih berarti kadang-kadang kalau masalah psikologi banyak yang disembunyikan soalnya. Dia cerita dulunya bapaknya meninggal dunia. Akhirnya dia diasuh oleh kakaknya. Kakaknya galak.
Kalau nggak berangkat sekolah dicotos kepalanya, kalau bangun siang ditendang tiap hari itu, jadi dia merasa sakit tersiksa sejak kecil itu. Oke, itu sebabnya. Terus saya nanya, kamu sekarang sekolahnya sama mana? Ya saya sudah selesai kuliah. Oh kamu sarjana? Ya sarjana. Yang si biaya siapa? Ya kakak saya. Ya kalau begitu kakak kamu sayang deh kalau begitu mah. Tapi dia, nah kakakmu itu bisanya galak sama kamu karena mungkin kamunya terlalu bangor soalnya. Ya kan? Itu saking sungguh-sungguhnya kakak kamu, saking sayangnya memaksakan supaya kamu jadi orang sebetulnya, bukan kejam. Saya yakinkan kalau dia tidak sayang, nggak mungkin dia ongkosi biaya itu. Ya tapi dia galak. Nah, persoalan dia galak, itu kita harus mengerti. Kakakmu itu bukan sarjana, tapi dia hanya orang yang punya hati yang baik. Hanya salah cara. Dengan kekerasan. Jangan-jangan kamunya nakal banget dulunya. Sampai sekarang banyak ibu-ibu yang tidak belajar pedagogi kan, main pukul-pukul aja kan masih ada kan. Ya itu persoalan semacam itu. Oh jadi sayang. Setelah dia sadar kakaknya sayang, selesai kok. Nah itu makanya merubah sudut pandang orang itu salah satunya untuk bagaimana membuat jiwa kita menjadi tenang semacam ini. Oke. Terakhir saya ingin menyampaikan, saya merasakan ada satu kebahagiaan yang paling tertinggi di dunia ini. Apa itu? Dapat istri yang cantik? Enggak. Dapat rezeki duit banyak? Enggak. Dan kebahagiaan ini tadi malam saya dengan tamu. Nah, Pak Kiai, kebahagiaan yang dimaksudkan itu namanya aroma sorga. Nah, betul, ini namanya betul. Saya tadinya belum kasih nama. Yaitu saya merasa bahagia ketika saya bisa membahagiakan orang lain. Itu. Ya, jadi kalau Anda itu merasa bahagia ada orang yang senang, Anda betul adalah masih sebagai manusia. Tetapi kalau Anda susah lihat orang senang, perlu dipertanyakan kembali kemanusiaan Anda itu. Makasih.